lagu. Iya bener juga ya. Lagunya Nggak spontan. pakai latihan. Nggak pakai latihan. 6 lagu. Spontan ya dia, spontan. Spontan semuanya. Dan tamu kita malam ini juga tidak terduga. Spontan. Siapa nyana? Siapa nyana? Siapa nyana? Romo-romo di sini kedatangan tamu istimewa. Siapa tuh? Stand up komedian paling jos se-Indonesia. Siapa dia? Kita panggilkan Romo. Bukan. Kok Romo? Kalau ini murahan ini, murahan. Ya. Murah meriah. Dia dibayar pakai kopi aja bisa. Yus. Ya. Yus, Hah? lu jangan kepo lu, ntar dibacain sama dia lu kalau kepo-kepo lu. Oke, tanpa menunggu lama kita panggilkan Bang Mongol. Bersama bersama timnya Roy Bersama Sakti. Roy. Sakti. Wah, nggak serem apa mau? Hah? Masa gereja Katolik dilawan sama gereja Kasih setan? musik dong, kasih musik kalau Mongol datang. Ini Pastor Parokino ini. Iya, Pastor. Paroki Gereja Setan. Bumbi gocah gacing. Semuanya lagi. Anomar diobong. Silakan Bang Mongol boleh di tengah sini sama kita. Iya. Aduh, ini mimpi apa kita semalam ya? Udah tidur Romo? Hah? Tidur, cuma mimpinya nggak kedatangan kamu gitu. Kedatangan kunti. Sebagai pengenalan buat Bang Mongol dulu, di sini yang duduk di sini nih pastor-pastor semua deh. Romo-romo semua. Ada tampang kah Romo-romo ini? Kelihatan memang beda. Beda. Aura surgawinya terlihat. Nah sekarang aura setannya dari kamu Bang. Jangan. Oh Yus, ini pemain utama gereja setan. Pastor kepalanya. Persis ya bener ya. Persis apanya? Ini pastor parokinya. Pastor Paroki. Ya kan? Saya? Iya. Bukan. Bukannya ngondek lagi. Oke, nanti saya persilakan siapa yang ingin memulai dan Bang Mongol. Paroi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya yang ada di KSJ Samadhi dan di manapun Anda berada. Ini saya perkenalkan kita dari tim dari film Rohani. Ini Rohani tapi gereja setan. Rohaninya siapa? Saya kenalkan ini adalah artis utama kita, Kathleen Caroline. Tepuk tangan dong. Halo semuanya. Saya belum salaman sama Mbak yang satu ini. Halo. Masa salaman sama dia doang. Dan ini beliau inisiator dari film Gereja Setan. Kak Mongol Stress. Lagi berobat jalan. Sambil berobat. Cuma yang perlu digarisbawahi, ini kan juga kita membawa ke sini itu juga perjuangan. Karena memang judulnya adalah Gereja Setan. Wah ini kita kegiatan Katolik kok ada gereja setan? Apakah ada persekutuan? Enggak begitu. Justru kita ini adalah film agama, film rohani. Bagaimana kita film ini menceritakan bagaimana sih seseorang itu yang digoda oleh komunitas-komunitas gereja setan itu seperti apa. Gereja setan itu tanda kutip kan ya? Kutip. Bahwa ada godaan-godaan dunia. Ada godaan-godaan di situ. Weh, dan kepalanya ini. Iya. Gak usah balik badan. Sudahlah. Yus, Ya. kebenaran jangan dibuka dong. Oke. Iya, enggak begitu Bang juga. Mongol kenapa kok Iya. menginisiasi film Gereja Setan ini tujuannya apa sebetulnya? Sebenarnya tujuannya ingin memberi warning kepada gereja maupun jemaat Tuhan bahwa kita sudah tidak lagi harus ribet dengan apapun, tapi kita harus ingat penyesatan sekarang makin masif. Orang tidak bisa lagi kita cuman biasa, sekarang anak-anak muda udah mulai ini bersyukur anak mudanya banyak di gereja. Yang ini ya yang kan? baik-baik nih. Iya. Yang nggak baik-baik di luar masih banyak.
Mungkin nggak ada ongkos ke Enggak sini. dong. Betul. Bisa. Tapi kan kita kembali lagi Romo, Yesus ngomong di Lukas 17 ayat 1 bahwa kata Yesus kepada murid-muridnya, penyesatan itu ada. Jadi ini Yesus yang ngomong bukan Mongol. Kau bisa hafal ayat kitab suci ya? Ada tadi tulisannya. Temanya harus rajin baca Alkitab. Karena orang Kristen Alkitab itu adalah kalau orang Manado bilang camu-camu. Apa tuh camu-camu? Makanan yang mungkin tidak dimakan selalu harus kita makan. Camu-camu. Iya, karena firman itu juga kan terang dan pelita buat hidup kita. Mongol sampai hari ini mah puji Tuhan aman-aman karena Alkitab kujadikan kehidupan sehari-hari. Aku Romo sudah baca Alkitab sampai 18 kali. Maksudnya Alkitab dari Kejadian Sampai Wahyu, sampai Peta juga 18 kali. 18 kali. Emang gak ada kerjaan lain itu? Kebetulan artis kan daripada jalan. Maksudnya kan kalau artis Romo kalau keluar pasti pulang udah bawa 20-50 juta. Mending di rumah. Sekali keluar. Iya, kalau artis masuk toko nggak belanja kasirnya ribut di belakang. Katanya stand up termahal ternyata Rojali. Rojali. Iya. Rombongan. Jalan-jalan. Rombongan jarang beli. Jarang beli. Jarang Iya. beli. Cuman pura-pura nanya. Oh ya udah makasih. Itu ya. Rohana. Iya Rohana. Rombongan hanya nanya. Nanya tuh Iya, kebanyakan. Ada lagi yang karismatik kelas atas tumpang tangan terhadap tasnya. Banyak Romo, saya juga di Manado. Mobil Alphard Mongol diparkir ada yang doa Tuhan. Berikan kepadaku yang seperti ini. Tumpang tangan. Mongol datengin orangnya. Beli bos, beli. Jangan doa. Jadi kita bawa film ini adalah kita ingin mengingatkan tentang bahaya laten di dalam kekristenan kita tentang penyesatan. Roh jahat menggoda terus. Betul. Di film itu roh jahat menggodanya dalam bentuk apa aja tuh di film itu? Oh, yang punya duit. Weh. Beliau yang bayar Mongol, Bang. Oh gitu? Iya. 50 Ini juta ya? eksekutif produser Mongol. Wah. Wih, Keren. Mau tanya, yang digoda siapa? Ini yang digoda. Itu. Wah, Iya, iya. saya juga mau jadi setannya kalau gitu. Owen. Ada istri lu, ada istri lu. Lupa lu. Ya kan yang digoda siapa? Ya kayak gini awalnya setan tuh. Oke, jadi Catherine. Di situ berperan sebagai apa Catherine? Jadi aku berperan sebagai Ripka di film Gereja Setan ini dan karakter ini akhirnya mengalami kesesatan. Dia awalnya hamil di luar nikah, baru dia ditinggal lagi sama calon tunangannya. Oke. Ditinggal selama-lamanya, jadi akhirnya dia harus pindah keluar kota. Dan saat pindah keluar kota itu akhirnya dia ketemu sama salah satu belum. Jangan langsung nunjuk gitu, jangan langsung. Saya enggak. Langsung ditunjuk. Catherine dari paroki mana? Aku dari paroki Santo Matias Rasul. Santo Matias Banos. Santo Matias Kosambi Rasul. Baru. Kosambi Baru. Kosambi. Oke. Anak Kosambi. Iya betul, baru setelah itu ketemu sama orang yang namanya Gladys. Jadi dia emang anggota gereja setan yang tujuannya untuk merekrut orang-orang baru. Baru bisa dikenalkan sama Kamongol. Pokoknya orang-orang yang lagi stres, punya masalah. Betul. Untuk diajak ke gerejanya dia. Betul. Komunitasnya Mongol. Betul. Jadi sini kayak mengingatkan bahwa ternyata kita harus berwaspada dalam hidup. Berwaspada baik dalam pergaulan Romo. Apa yang ditawarkan oleh gereja setan itu kepada anak-anak muda yang Makanya lagi... nonton mau nonton. Nonton aja sih Romo lebih banyak. Gila. Spill. Iya. Itu Kan udah. tadi Ini mah di spill semua. tapi nggak bisa. Tadi Romo ngomong katanya gaji turun, tunjangan juga turun. Iya, kalau jadi Iya. Romo tuh bukannya naik, turun. Gak apa-apa tapi kan surga udah menerima. Tapi kalau semua pertanyaan saya ditutup dengan nonton aja, selesai dong pembicaraan kita. Kalau mau lihat ada trailernya mau. Ada trailernya Romo, ada trailer. Nonton trailer dulu ya? Iya boleh. Oke, baru Let's nanti go. penjelasan ya. Iya. Oke, Mari kita tonton saksikan bersama. Trailer dulu. Menurut Papa,
Sebaiknya kamu sembunyi dulu di luar kota. Aku mohon, Pak. Jangan biarin aku menghadapi semua ini sendirian, Pak. Aku gak salah. Rika, kamu kan tahu papa kamu itu penatua di gereja, nak. Gak mudah bagi papa kamu menghadapi masalah seperti ini, nak. Kamu yakin gak apa-apa aku ketemu sama kakak pembimbing rohani kamu? Udah, tenang aja, Rika. Orang-orang di komunitas gue itu asik-asik kok. Apalagi kakak pembimbing rohani gue. Hey, trust me. Kamu sedang kepahitan kan dengan orang-orang terdekat kamu. Tapi tenang aja, di komunitas kami ini kami menerima semua orang. Aku gak sedang menghayal, Kak. Semua yang aku alamin itu benar-benar kenyataan dan bukan halusinasi. Semua yang kamu alami itu memang kenyataan. Tapi Kak Hendrik punya solusi buat kamu untuk kamu bisa mengatasi gangguan makhluk halus itu. Kamu harus rajin beribadah bersama kami. Biar kamu kenal satu sosok namanya Lucifer. Kamu gak perlu takut. Kamu cuma perlu bersiap-siap. Karena sebentar lagi kamu akan menjadi pemain. Dan bersama-sama kita akan kuasai. Rika, kamu jangan mau dibohongin sama siasat iblis. Karena cuma iblis yang selalu ngebuat kita merasa gak pantas, merasa gak layak. Terima kasih karunia Tuhan. Enggak, udah kamu gak paham, kamu gak ngerti, udah deh. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, lenyap kau iblis, tempatmu bukan di sini. Jangan pernah ikut campur urusan gua. Lalu mengapa engkau merasuki tubuhnya? Karena dia adalah hamba gua. Hamba dosa. Ribka, kuasai dirimu. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roy, tadi motonya apa? Lawan yang Sesat. Lawan yang sesat. Agar tidak terjerat. Agar tidak terjerat. Kamu kan eksekutif produser. Iya. IP. Kenapa sampai memutuskan yang jadi kepala iblisnya itu seperti ini? Udah cocok di muka, Romo. Nggak usah di make up ya. Gak usah pakai make up udah. Dia tinggal pasang tanduk jadi. Ya karena kisah ini yang mempopulerkan kan Kak Mongol sendiri. Beliau ini yang mempopulerkan di podcast-podcast. Iya, saya pernah nonton kamu ngomong itu kan. Cuma kan selama ini kan kalau orang ngomong gereja setan itu nggak ada yang berani bikin kayak begini ini nggak ada. Karena nomor satu mayoritas penduduk kita Muslim. Ngapain bikin film Kristen gitu kan? Iya. Nah terus yang Katolik Kristen juga gereja setan gitu loh. Ini kok malah ngajarin sesat? Nah serba salah. Romo Yus juga kan bingung juga kan? Iya, saya lagi mencoba nyocok-nyocokin. Tapi intinya kan ini kan godaan-godaan yang menyesatkan. Iya. Betul. Bisa datang dalam berbagai bentuk Betul. Bentuk. dan kesempatan. Jadi sebenarnya film ini bisa dijadikan tools bagi pastor ataupun pendeta sebagai demonstrasi ini loh. Ke gereja setan tuh modelnya kayak begini ini. Tanpa perlu menceritakan lagi. Tonton aja filmnya gitu. Ya. Kalau itu udah habis, Romo. Pulang ya. Belum. Kan Belum 15 menit, katanya kontrak kita 15 menit. Oh iya. Berapa 15 boleh. menit? 150 juta saja. Kan udah lunas di depan kan? Biasanya udah lunas di depan lah. Sampai saat itu belum ada DP. Tapi kan justru kita pingin mengajarkan ke banyak orang, tidak memandang apapun jenis agamamu, kita pingin kita tuh mewaspadai gerakan-gerakan radikal dalam hal iman, karena itu adalah musuh kita bersama, musuh iman namanya. Jadi untuk menggelontorkan iman kita yang tadinya kita melekat erat sama Tuhan, cuman karena masalah sepele kita akhirnya menjauh, itu kan akhirnya menjadi beban buat para romo. Karena nanti udah nggak pernah ke gereja Romo, tahu-tahu udah ikut komunitas, sama kayak Mama Mongol. Dari bergereja ketemu komunitas, akhirnya Mama Mongol tidak lagi jadi anak Tuhan. Sampai dipanggil Tuhan, posisinya dia
tidak anak Tuhan. Jadi kami ingin memberi semacam warning kepada gereja bahwa kalau ada satu jemaatmu yang hilang, jangan berprinsip hilang satu tumbuh 1000 gitu. Nah, saya harus ngetes kalian bertiga ini. Gak boleh turun. Gak boleh. Enggak, Romo bilang bertiga. Berarti ini co-host. Bener, co-host ya. Mongol sendiri rajin ke gereja apa enggak? Pasti. Karena iman Mongol kepada Kristus nggak boleh dibantah. Apalagi selama masih ada babi kecap, everything good. Itu kan ngetop di TikTok. Kan katanya sejarah hidupmu pernah belajar dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya itu, tapi pernah juga waktu ngegelandang di Jakarta kan diajarin bacaan-bacaan. Agama yang lain. Ya. Terus nggak ada godaan buat pindah? Pernah, 4 kali Romo saya diajak, bahkan udah dibawa mobil BM Z4. Untuk Mongol suruh BMW? Iya, cuman Mongol bilang sama orangnya nggak cocok sama muka Mongol. Soalnya mobil ini kalau Mongol pakai pasti orang pikir orang bengkel. Dagang seorang bengkel. Orang showroom. Petugas vale. Iya itu. Jadi Romo saya 4 kali diajak orang untuk pindah. Tetapi Mongol selalu jawabannya itu di TikTok. Selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pindah agama. Karena saya Manado, Romo. Babi kecap Manado itu. Paniki. Wih, paniki. Ular aja di Manado ada. Mujur Taman Eden bukan di Manado. Kalau Taman Eden di Manado nggak mungkin goda Hawa. Apa Romo Liang? Tanya emang Mang Mongol masih suka ke gereja? Masih. Lo pendetanya yang ngomelin dia melulu. Ini sidang sama pendetanya dia. Enggak, masalahnya Romo kalau Mongol ke gereja itu selalu duduknya paling ujung. Capek foto Romo. Apalagi kadang suka timernya ada yang 20 gitu. 20, 19 nih lama banget. Iya. Nah, itu kalau cewek lebih parah lagi Romo, dia foto by angle. Saya kayaknya bagusan di kanan, Mbak. Oh kayaknya tembem Bang, pindah. Tapi kau duduk di pojok bukan karena menghindarkan diri dari persembahan gitu bukan? Enggak, lebih ke lupa. Lupa bawa dompet. Karena mohon maaf ya Romo ya. Kalau kami di Manado itu kan gereja sebelahnya pasti warung. Oke. Ya buat nuker gitu Romo. Jadi duit gedenya nuker, duit kecil. Duitnya nuker dan cara masukinnya juga elegan. Semua tangan masuk. Karena kalau lepas dari atas pasti bunyi, ting ego. Tuh, Rocky banget tuh. Kalau ke gereja setiap minggu pasti ke gereja. Tolong ya umat saya jangan ditiru contoh buruk ini jangan. Karena Tuhan suruh beri yang baik. Jangan 2000 robek. Roy Sakti rajin ke gereja di mana? Saya tipikal deposito. Apa itu? Simpen, nanti kalau saya kan tiap hari ke gereja tuh. Ngurusin. Oma Ana denger ya Oma Ana ya. Nih denger Anaknya Oma Ana. Nama mamanya Mama Ana itu kan. Selalu ikut pergi sama Romo-Romo ziarah. Yang nemenin si Roy Sakti ini. Saya pikir dia rajin ke gereja, ternyata tipe deposito. Iya deposito. Berjangka ya. Jadi berjangka setahun sekali ya gerejanya. Langsung dirapel semua. Aro. Kalau Catherine rajin? Aku gereja di Santo Matias Rasul, kalau enggak biasanya di Katedral Jakarta. Nah ini yang harus ditiru. Jangan tipe dia ya anak-anak muda. Ini jangan tipe ini. Minimal setengah-setengah ke OKS lah. Kan sudah ada Romo. Oke, kita promosiin. Kapan mau premier? Mau main? Tanggal 11 September. 11 September. Tayang serentak. Tayang serentak, ya dan hasil dari penjualan tiket ini kita gunakan pembangunan kemarin tuh udah terdaftar di 370 gereja untuk dananya. 300 seluruh Indonesia. Baik itu 396. Sudah 396 gereja. 396 gereja. Baik itu Katolik ataupun Kristen. Jadi film ini didedikasikan untuk itu. Jadi kan kita ada nobar nih. Ya. Kan, kita ada tiket untuk bakar tiket istilahnya. Menjaga layar.
Oke. Karena kan kita menjaga layar tuh kita ada sekitar 20.000 tiket total, kalau kita itu sekitar 1 miliar. Oke. Ini kan daripada disebar, tiket ini saya kasih ke gereja-gereja, Oke. saya suruh jual tiketnya, uangnya untuk pembangunan gereja sendiri. Oh. Mantap. Kita kemarin di Keuskupan Makassar udah 200 tiket laku di Keuskupan Makassar. Ketika promosi itu, wah. Oke, mudah-mudahan ini niat baiknya, oke lah untuk jaga layar, tetapi sebetulnya niat baiknya juga untuk membantu gereja-gereja. Iya, yang betul. membutuhkan. Dan antusias sekali. Betul. Ya. Mongol, mau kemana? Seneng banget tuh. Mongol suruh Ini stand kan up. acara Romo-Romo nih. Siap. Kan Saya kemarin Romo terakhir acara di Banjarmasin. Oke. Acara untuk persiapan kongres apa gitu buat anak muda. Ya. Jadi saya Diundang ke sana. sama Saikoji jual tiket, dananya dikumpul untuk kegiatan. Nanya gereja dong, Katolik. kalau Iya. diundang gereja-gereja itu bayarannya berapa? Nasi kotak aja sih mau. Persembahan kasih Romo. Persembahan kasih. Iya, kalau untuk acara gereja. Tapi kalau untuk acara Natal 60 juta. Beda kan Rob? Beda. Sorry. Beda soalnya kalau acara gereja dia nggak ada budget. Dia persembahan kasih. Tapi kalau kalau acara perayaan, Natal kan ada proposal jalan. Iya. Masa pakai God bless you? Jadi kalau untuk acara gereja kita tidak mengenal gereja apapun selama itu berasaskan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja, itu persembahan kasih. Begitu. Tapi kalau untuk Natal beda dong. Hanya Natal, Paskah dan lain-lain tidak kena tarif. Kalau gitu saya ngundang kamu bukan pas Natalan aja. Jangan pas Natalan ya. Nyari gratisan. Ya nggak apa-apa memang kita yang saya pribadi karena itu sebagai sumbangsi Mongol buat Tuhan. Karena saya tidak pernah bercita-cita jadi artis. Saya juga menyadari muka saya nggak mungkin jadi artis. Tapi Tuhan membuat Mongol berkenan di hadapannya. Dia mempromosikan diriku menjadi sampai hari ini stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Jadi buat Tuhan nggak hitung-hitung. Tapi teori saya malam ini terbukti. Saya selalu ngomong begini, yang bisa jadi artis tuh cuma 2 tipe orang. Satu cantik-cantik sekalian, jelek-jelek sekalian. Itu teori saya selama ini. Benar sih sebenarnya. Kita sih nggak apa-apa, yang penting ada duitnya. Haleluya itu. Ya kan, karena dari duit itu juga bisa membantu pelayanan. Betul. Itu karena saya menyisikan penghasilan Mongol 10 buat Tuhan, 12,8% buat Yerusalemku, 1,2% buat diakonia. Yerusalemku tuh apa? Manado. Saya ini kan orang Manado Romo, jadi otomatis Yerusalem Mongol itu adalah Manado. Jadi saya setiap tahun tuh pasti bikin kegiatan kayak sekolah acting gratis, public speaking gratis, bawa Jeremy Teti, itu tidak berbayar. Artisnya saya yang bayar, semuanya saya yang bayar. Jadi itu sumbangsi Mongol untuk Yerusalem Mongol. Karena daerah saya banyak yang cantik, banyak yang cakep. Tapi hamil di luar nikah, celaka motor gitu. Pengen jadi artis ditipu Romo ke Jakarta. Jadi saya membawa yang bisa saya lakukan. Untuk diakonia saya ke Panti Werda, tidak pernah ke Panti Asuhan Romo. Kenapa? Karena Panti Asuhan artis ulang tahun pasti Panti Asuhan. Nah oma-oma di Panti Werda gimana? Padahal kita akan ke situ loh. Dan yang paling enak adalah kalau anak muda, anak-anak ribet. Kenapa? Kalau oma-oma bawa keyboard nyanyi lagu, oh Carol. Dia pasti joget sekalipun kakinya udah nggak bisa gerak ya kan. Lebih enak kalau anak muda harus nyanyinya apalah. Kita kalau oma-oma cuman dengerin dia cerita dulu, oma jago dansa. Ntar dia nangis gitu terus minta didoakan. Atau kalau nggak dia curhat, anaknya udah 3 tahun nggak pernah besuk. Jadi kita kan jadi kayak pendengar yang baik buat mereka gitu. Kalau panti asuhan mati gaya kita ya. Aduh anak kecil kadang kita lagi nyanyi, dia hilang.
Ya, aku tentara kecil, dia joget Yesus Panglimaku. Ntar dulu ya Om, hilang gitu. Jadi kita, mana nih anak? Nah, jadi, tapi itu adalah salah satu yang membuat Mongol sampai hari ini everything under control. Dan saya bersyukur hari ini kami dipanggilnya rombongan. Jadi nggak kena tarif Romo. Oh. Kalau disuruh stand up, kasihan eksekutif produser. Gitu. Oke, pemirsa yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, ribuan orang sedang menonton. Kita dukung film Gereja Setan sebagai katekese buat kita bahwa di tengah kehidupan beragama beriman selalu ada godaan-godaan yang menyesatkan. Dan jangan mencari kepalanya ini ya. Ya. Di film. Iya, di film. Carilah Tuhan. Kalau ada pusing, ada galau-galau cerita sama Koko. Iya. Hei Koko, ingat tagline kami, lawan yang sesat agar tidak terjerat. Hati-hati ya, ini jeratan. Ini jeratan. Catherine anaknya udah Chris, tiga. Chris, Anaknya tiga. Chris, Ya? anak lu di sini loh. Waduh. Anak lu di sini. Selesai. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Terima Mongol, kasih. untuk Catherine dan Roy Sakti. Kita foto dulu bersama Mongol. Kapan lagi? Mongol foto dulu ya. Yang di tengah kita juga sudah hadir Romo Aji Prabowo. Halo Romo Aji. Love Yang you. sakit. Romo Aji. Halo, Sekian Romo lama Aji. sakit akhirnya muncul bersama kita. Yuk Selamat sini Romo-Romo foto bersama dulu. Pakai kamera kamu nanti. Ya nanti kirim. Ya 3, 2, 1.